anak-anak, kembali lagi kita belajar di tema 2, subtema yang pertama di pembelajaran kedua. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu simpai dan bagaimana bentuknya? Ini adalah contoh dari simpai. Ada yang berwarna-warni dan ada yang berwarna coklat. Nah, sekarang mari kita amati kolom pengamatan. Yang pertama adalah warnanya. Nah, tadi sudah Miss kasih contoh, ada 2 buah simpai. Yang pertama berwarna coklat, itu yang terbuat dari rotan. Dan yang kedua berwarna-warni, yaitu warnanya adalah merah, kuning, hijau, dan biru. Kemudian kita melihat permukaannya. Permukaan simpai itu ada yang halus dan ada yang kasar ya anak-anak. Selanjutnya mari kita lihat bentuknya. Ayo, tadi udah dilihat kan bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya adalah lingkaran dan kegunaannya untuk bermain dan olahraga. Mungkin anak-anak ada yang punya simpai yang berbeda warna. Bisa diamati sendiri ya. Nah, aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Akibat jika peraturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah, hidup menjadi tidak tertib, terjadi kekacauan. Nah, anak-anakku, ini adalah contoh aturan di rumah. Yang pertama adalah bangun pukul 05.00. Nah, mungkin anak-anak sekalian ada yang bangunnya jam 4 pagi, ada yang jam 5, jam setengah 5, jam setengah 6, bahkan jam 6. Itu tergantung aturan di rumah masing-masing ya nak ya. Selanjutnya, setelah bangun merapikan tempat tidur. Nah, setelah bangun tidur harus dirapikan tempat tidurnya. Yang ketiga, selalu meminta izin jika akan berpergian. Nah, misalnya anak-anak sekalian ingin bermain ke rumah tetangga atau ke rumah teman, harus izin dulu kepada orang tua supaya orang tua kita tidak kecarian. Wah, kemana anak saya? Jadi kita sebelum pergi harus meminta izin kepada orang tua. Nah, selanjutnya dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, boleh bermain tapi jangan sampai lupa waktu. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, biasanya ini harus dilakukan ya nak. Jadi setelah makan kita harus mencuci piring, mengerjakan PR. Sore hari membantu pekerjaan orang tua, misalnya menyapu rumah, yang ringan-ringan saja, yang penting kita membantu. Belajar pukul 19.00 atau jam 7 malam dan tidur pukul 21.00 atau jam 9. Nah, anak-anakku, itu adalah beberapa contoh aturan di rumah. Sekarang tugas kamu adalah membuat contoh aturan di rumah kamu sendiri, oke?